kan cuma tinggal begini saja. Nah, dan ini sudah update otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel M Sobri TV. Apa kabar semua sahabat-sahabatku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat semua, buat yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, semoga panjang umur dan murah rezekinya buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, baik sahabat semua, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat daftar isi skripsi secara otomatis ya. Langsung saja kita menuju ke Microsoft Word ya. Nah, setelah terbuka semacam ini, kita akan tuliskan skripsi itu bisa mulai dari cover terlebih dahulu ya. Cover, kemudian setelah cover ada halaman persetujuan misalnya ya. Oke teman-teman, sebelumnya sudah saya siapkan draftnya biar tidak terlalu lama ngetiknya. Kita coba buka. Nah, untuk muatannya tentu ditentukan dengan format yang ada di kampus teman-teman mahasiswa semua ya. Misalkan contohnya seperti inilah skripsi itu. Ada cover, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi ya, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian pendahuluan, kajian pustaka, bab 2, kemudian metode penelitian, bab 3, bab 4 ada paparan data dan temuan penelitian, bab 5 ada pendahuluan, dan terakhir daftar pustaka teman-teman ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat daftar isi otomatis? Kita langsung saja ini. Nah, ini bisa kita blok semua. Nah, untuk bagian yang depan semua, kemudian pendahuluannya, lalu kajian pustaka, yang ada bab-babnya itu saja ya. Kita blok semua begini. Nah, cara ngebloknya agar yang atas tidak hilang, kita klik CTRL ya, baru kemudian ditandai begini ya. Klik lagi CTRL-nya biar tidak hilang. CTRL-nya terus diklik ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita blok semua ini, baru kemudian kita klik heading 1 ini ya. Heading 1 di bagian atas. Klik heading 1 teman-teman ya. Nah, akan berubah semacam ini. Kemudian kita klik kanan di heading satunya. Kemudian klik modify. Nah, kita di sini menentukan warna fontnya, kasih hitam saja. Kemudian fontnya umumnya ya 12. Kemudian fontnya biasanya Times New Roman ya. Times New Roman 12 warna hitam seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik OK ya. OK. Nah, berikutnya agar rapi sekalian, kemudian di bagian ini kita pilih 1,5 ya. Kemudian di layoutnya pastikan ini semuanya 0 ya. Lah 0 0 0 0. Jadi semuanya 0. Di bagian layout tadi ya, 0 semua. Kemudian di home-nya ini sudah 1,5 ya. Nah, semacam ini teman-teman. Oke, kemudian tinggal di blot ya, ditebelin, klik. Oke. Ini heading 1 teman-teman ya, heading 1. Kemudian kita bisa munculkan di sebelah sini navigasinya ya. Klik view, kemudian ini centang navigation pane ini. Nah, di sini sudah muncul navigasinya teman-teman. Nah, ini semua tadi heading 1. Nah, untuk berikutnya
yang sub-subnya ini ya, kan bab 1 misalnya pendahuluan, kemudian subbabnya ini nanti A, B, C, D seperti itu sampai sini ya. Kemudian yang ini juga sama 2 saja. Kemudian yang ini semua sampai mana ini? Coba kita lihat ke bawah. Oke. Nah, caranya agar tidak hilang diklik CTRL ya. CTRL sama seperti tadi. Kemudian kesimpulan dan saran sama. Oke. Setelah itu, yang bagian ini kita tandai sebagai heading 2. Kita kembali ke menu Home, kemudian kita pilih heading 2. Ya, yang ini teman-teman ya. Klik heading 2. Nah, seperti ini. Kemudian, sama seperti tadi, heading 2-nya kita klik kanan, kemudian klik modify, warnanya dihitamkan, sama ininya juga 12, kemudian fontnya Times New Roman. Ya, untuk ketentuannya, ketentuan font dan size-nya mengikuti dengan ketentuan di kampus teman-teman mahasiswa ya. Nah, misalnya begini, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita atur bagian sini 1,5. Kemudian jangan lupa bagian layout-nya juga harus semuanya 0. Oke, ya sudah 0 semua semacam ini. Nah, maka di bagian sini teman-teman bisa dilihat di bagian navigasi ya. Nah, ini tadi yang heading 1, kemudian heading 2-nya agak menjorok ya, menjorok ke dalam. Ah, kemudian ya apa, heading 2-nya menjorok ya. Nanti kalau kita buat heading 3 tentu akan lebih menjorok lagi ya. Nah, seperti itu. Misal di bagian heading 2 misalnya biasanya di kajian pustaka itu maksud saya heading 3 ya. Oke, biasanya di kajian pustaka kan ada poinnya lagi ya. Misalnya ya sesuai dengan judul skripsinya teman-teman tentunya ya. Apa konsep manajemen SDM misalnya ya. Sumber daya manusia. Oke. Kemudian misalnya berikutnya tentang prinsip-prinsip misalnya ya. Manajemen SDM ya. Oke, misalnya begini ya. Kita kemudian ini dibuat menjorok lagi. Kalau dibuat menjorok lagi, misalnya ini tadi kan bab 2 A, kajian pustaka. Misalnya 1, konsep manajemen. 2, prinsip. Berarti kan dia dibuat menjorok lagi, teman-teman ya. Sama, kemudian kita klik di sini. Ini namanya heading 3 ya. Oke, kita klik heading 3. Kemudian sama seperti tadi diklik kanan. Klik modify, warnanya dihitamkan, kemudian fontnya Times New Roman, ini sudah 12, kemudian kita klik OK. Setelah itu, di sini kita buat 1,5, kemudian di bagian layoutnya kita nolkan semua. Oke teman-teman ya. Nah di sini kita dapat lihat di navigasinya sudah menjorok ya. Jadi cara bacanya misalnya nanti di bagian 2 ya, kajian pustaka, bukan 2, bab 2 maksud saya. Bab 2 kajian pustaka A, kajian pustaka, ini kajian biar tidak sama ya. Misalnya di sini kajian teori ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan tambahkan di sini ya. Di sini kan biasanya ada tulisan bab 1 dan seterusnya ya. Bab 1, bab 2. Gitu. Nah, caranya adalah kita kembali ke home ya, kembali ke home, kemudian di bagian sini ya, ini pastikan sama dengan saya. Kemudian di sini kita pilih yang ini ya. Di sini ada heading 1 A1, kemudian A1 dan seterusnya ini ya.
Jadi semakin banyak headingnya itu nanti formatnya seperti ini maksudnya gitu. Jadi kita pilih yang ini langsung klik saja. Nah, teman-teman ya, dia akan muncul semuanya karena memang kita belum atur. Kita atur lanjutannya ya. Nah, kemudian kita atur berikutnya adalah kita ingin yang ini kan tidak ada 1, 2, 3-nya ya. Kita hapus saja untuk yang bagian atas. Kita hapus teman-teman ya, semuanya. Oke, oke ya. Ini satu lagi. Nah, kemudian kita ingin menambahkan tulisan bab di sebelahnya satu ini ya. Satu, dua, tiga kan ada tulisan babnya ya. Kita kembali ke sini. Apa namanya? Kembali ke sini tadi. Nah, kemudian di bagian ini kita klik yang ini ya. Define new multi level ini ya. Jangan kita hapus yang angka satunya ini, biarkan saja. Kita tambahkan saja tulisan bab spasi. Nah, jadi yang ini rumus biarkan yang ada angka satu Romawinya, nah itu kita biarkan. Kemudian kita klik OK. Nah, teman-teman, jadi sudah muncul tulisan babnya ya, bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 ya, bab 4, bab 5 semacam ini. Kemudian secara otomatis bawahnya A, B, C, D, nah, dan seterusnya ya. Kemudian setelah A ini heading 3 tadi muncul 1, 2. Andaikan nanti kita buat heading 4, maka akan muncul lagi A kecil eh, seperti itu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk memunculkan apa namanya daftar isi otomatisnya bagaimana ya? Jadi misalkan daftar isinya kan nanti di bawah sini ya. Ini daftar isi, kemudian kita enter ya semacam ini. Jadi daftar isinya akan dimunculkan langsung di bawah daftar isi ini ya. Oke, caranya kita langsung menuju ke reference ya. Ini menu reference. Kemudian di bagian sini ada uh, tabel ya, tabel of content ini kita klik. Kemudian kita pilih yang atas saja ya. Kita klik yang ini, yang atas. Jadi kita klik, kemudian klik ini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Nah, ini daftar isinya sudah muncul secara otomatis ya. Semacam ini teman-teman cara memunculkannya ya. Nah, kemudian kita bisa apa namanya? Kita hapus saja tulisan kontennya ini tidak apa-apa ya. Ini kan misalnya daftar isi tulisannya kan ada di tengah biasanya ya teman-teman. Semacam ini ada di tengah begini ya. Memang menjadi satu halaman tersendiri kan. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita atur bagian sininya, kita perbaiki saja. Tinggal diluruskan ya dengan sampingnya. Oke, coba saya atur dari atas ya. Ini cover dan seterusnya ini kan ada di tengah semua. Ada di tengah semua begini. Ya, nanti kan ada isinya masing-masing seperti itu. Ini juga sama. Ini kita taruh tengah tadi. Kemudian yang ini juga sama. Kita buat CTRL enter. CTRL enter. Semuanya begitu ya, teman-teman. Nah, ini tinggal proses merapikan saja ya pada dasarnya. Oke. Oke. Ini kita kan maunya tidak ada titiknya ya, teman-teman ya. Bab 1, kemudian tanpa titik langsung pendahuluan begitu ya. Nah, caranya kita kembali lagi ke sini. Nah, kita klik yang define tadi, define ini. Kemudian kita geser, kursornya taruh di depan titik. Kemudian kita klik begini ya. Nah, di sini di bagian titiknya sudah kita buang, kemudian kita klik OK. Nah, biar tidak ada titiknya, teman-teman. Tinggal kita ke tengahkan kembali, ya. Kita kasih tebel. Nah, kemudian teman-teman, ini di sini
jangan langsung di enter saja, tetapi kita klik shift enter ya. Nah, seperti ini. Agar di sini tidak rusak. Nah, kalau langsung enter rusak, teman-teman. Nah, kan begini tulisannya itu. Nah, makanya di sini kita kursornya taruh di depan pendahuluan, kemudian klik shift enter. Nah, jadi tetap ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita, ini sudah rapi teman-teman ya, sudah di tengah. Bab berikutnya sama, shift enter. Oke, ini kan kita sudah posisi di tengah, tinggal ininya kita agak geser agar pas di tengah. Nah, kemudian kita lihat di daftar isinya. Nah, kita update lagi teman-teman. Kita update lagi. Update entry table ini ya, yang bawah. Kemudian kita klik OK. Nah, kan sudah bagus teman-teman ya untuk daftar apa namanya? Daftar isinya seperti ini. Kemudian tinggal kita apa namanya? Fontnya ya. Jadi setiap kali di-update fontnya berubah teman-teman ya. Maka kita harus sabar-sabar. Nah, kan cuma tinggal begini saja. Nah, untuk yang seperti ini kita rapikan saja. Nah, menjadi begini ya. Enter semacam ini. Ini juga sama. Nah, begini. Nah, kemudian yang di bab 3 juga sama. Kita tinggal rapikan sajalah sendiri ya. Nah, atas tarik. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, jadi demikian cara untuk membuat daftar isi otomatis. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua dan membantu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.